Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2005374. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah ialah salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonominya dengan menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal. Keberadaan pasar modal dalam aktivitas perekonomian sebuah negara sangat penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan untuk membesarkan aktivitas perdagangannya. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pencairan kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan demikian, pentingnya peranan pasar modal adalah dalam rangka memobilisasi dana dari masyarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian suatu negara. Perkembangan pasar modal di Indonesia diawali dengan pasar modal konvensional, di mana kemudian pada abad ke-20 gelombang gerakan Islamisasi ekonomi yang dipelopori oleh beberapa tokoh umat Islam mengajak penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah pada lembaga-lembaga keuangan serta aktivitasnya. Seperti salah satunya ialah pasar modal. Pada akhirnya di Indonesia pada tahun 2003, Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai mekanisme beroperasionalnya pasar modal syariah. Objek yang diperdagangkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu emiten yang terlibat di dalamnya. Setelah itu pada tahun yang sama diresmikanlah pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Budiono dan dihadiri oleh wakil dari MUI, Bapepam, dan lainnya. Pasar modal syariah sebetulnya telah bermunculan di berbagai negara Islam ataupun di negara Barat. Keberadaan pasar modal syariah merupakan salah satu usaha positif untuk mempertemukan emiten yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah dan investor muslim yang ingin menanamkan modalnya di bursa saham. Lalu demikian, apa itu pasar modal syariah? Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal sebutan nama bursa efek. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan harus menggunakan prinsip syariah seperti prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjualkan beli pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah, yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Adapun beberapa perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional diantaranya ialah: yang pertama, pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis dan dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pasar modal konvensional, landasan hukumnya berupa Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pasar modal diawasi oleh DSN, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Kemudian terakhir, indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100, dan lain-lainnya. Dan indeks harga saham syariah ialah JII atau Jakarta Islamic Index dan DES, Daftar Efek Syariah. Lalu apa saja jenis instrumen efek syariah? Produk syariah di pasar modal yaitu diantaranya: yang pertama, saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah. Menurut fatwa DSN MUI, pengertian obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan seperti akad mudharabah, akad bagi hasil, murabahah, akad jual beli, saham, dan ijarah atau sewa menyewa. Di bawah ini adalah perbandingan obligasi konvensional dan obligasi syariah berdasarkan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah. Menurut fatwa DSN MUI, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahibul mal dengan pengguna investasi. Perbandingan reksadana syariah dan reksadana konvensional diantaranya, berdasarkan tujuan investasinya, reksadana syariah tidak semata-mata return, tapi juga socially responsible investment, sedangkan reksadana konvensional hanya menginginkan return yang tinggi. Pada operasionalnya, reksadana syariah ada proses screening, sedangkan reksadana konvensional tidak ada proses screening. Reksadana syariah menggunakan proses screening atau filterisasi dari kegiatan haram, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Berdasarkan dari pengawasannya, reksadana syariah diawasi oleh DPS dan Bapepam LK. Saya ini menjadi otoritas jasa keuangan, sedangkan reksadana konvensional hanya Bapepam. Akad atau pengikatnya pada reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan syariah, sedangkan reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Kemudian transaksi pada reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung unsur gharar seperti nais atau penawaran palsu, ihtikar, mahyir, dan riba. Sedangkan reksadana konvensional selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Selanjutnya, apa saja fungsi dari pasar modal syariah? Menurut Emmett Welly, sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono, menyebutkan ada 5 fungsi dari pasar modal syariah. 5 fungsi pasar modal syariah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Kemudian, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Kemudian ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Kemudian yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Kemudian yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Kemudian terakhir, dari beberapa fungsi pasar modal syariah, dapat diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapinya? Perkembangan produk pasar modal syariah tumbuh secara keseluruhan, namun perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Dan pasar modal syariah juga menghadapi banyak rintangan dan halangan. Hambatan tersebut menunjukkan telah adanya aktivitas tindak lanjut investor ke berbagai institusi yang terkena dampak dan pasar modal itu sendiri. Kemudian jelas terlihat ada imbal hasil yang cukup baik bagi investor bagi para pelaku pasar modal syariah. Tetapi berbeda dengan orang yang baru mengenal atau mengetahui pasar modal syariah. Adapun beberapa kendalanya, yang pertama ialah kemajuan pasar modal syariah di negara ini kurangnya pemahaman umum tentang pasar modal syariah. Di antaranya bagi orang-orang yang masih tergolong baru atau pemula, mereka hanya mengenal dan mengetahui tentang saham. Maka dari itu, sedikit dari mereka yang mengetahui tentang komoditas pasar modal syariah yang lainnya, seperti misalnya reksadana syariah serta obligasi syariah. Hal ini terjadi karena tidak adanya pembelajaran mengenai pasar modal syariah serta produk-produknya. Selanjutnya, kendala yang kedua ialah tidak adanya peraturan maupun peraturan khusus untuk pasar modal syariah. Secara hukum masih mengarah pada hukum pasar modal tradisional. Demikian pula tidak ada dikatakan tentang pasar modal Quran dan hadis. Namun tidak semua transaksi bertentangan dengan prinsip syariah.
Selanjutnya kendala yang ketiga mengenai perkembangan pasar modal syariah. Secara khusus masih sedikit yang menjawab pertanyaan publik seperti sosialisasi pasar modal syariah, sehingga adanya asumsi sebagai produk yang dikenal gagal memikat hati para investor. Selain itu juga masih kurangnya mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu. Pasar modal syariah seringkali memiliki perspektif berbeda yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dari perspektif sosialisasi, pasar modal syariah hanya fokus pada area perusahaan atau pendidikan tertentu yang dapat menarik investor. Namun jika kita melihat perkembangan pasar modal syariah selama tahun 2011 sampai dengan 2020, berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2011 hingga November 2020, jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham. Jika dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 hanya sebanyak 253 saham. Sedangkan jumlah investor syariah terus meningkat selama 6 tahun dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020. Pada reksadana syariah, selain terjadi kenaikan AUM reksadana syariah, juga diikuti pula dengan jumlah produk beredar yang meningkat sebesar 258,1% dari yang sebelumnya hanya 74 produk pada akhir 2014 menjadi 265 produk pada akhir 2019. Sehingga dari data pertumbuhan tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perkembangan minat masyarakat terhadap produk pasar modal syariah sebagai alat dalam berinvestasi selama tahun 2011 sampai dengan 2020. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi investor di pasar modal syariah? Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil jika ingin berinvestasi pada instrumen saham syariah. Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat likuiditas di pasar reguler bursa efek. Kemudian yang kedua, buka rekening efek syariah. Jika sudah menentukan perusahaan efek mana yang akan kita pilih, selanjutnya kita perlu membuka rekening efek syariah. Persyaratan untuk membuka rekening efek syariah secara umum sama dengan pembukaan rekening efek konvensional, yaitu dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan efek dan melengkapi beberapa berkas. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa kita telah terkonfirmasi sebagai investor. Selanjutnya setelah melengkapi setiap persyaratan untuk membuka rekening efek, jangan lupa pastikan bahwa kita telah terkonfirmasi sebagai investor. Kita bisa dikatakan telah terkonfirmasi sebagai investor jika telah mendapatkan nomor rekening efek atau nomor rekening dana nasabah syariah, username dan password, trading PIN, serta aplikasi SOTS. Selanjutnya transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Jika sudah terkonfirmasi secara investor, itu tandanya kita sudah bisa memulai untuk berinvestasi saham syariah. Hal pertama yang perlu kita lakukan pada titik ini adalah melakukan transfer uang sebagai modal investasi untuk membeli saham syariah yang diinginkan. Kemudian terakhir, kenali saham syariah yang diinginkan. Saat kita ingin membeli saham syariah, terlebih dahulu kita harus mengetahui seluk-beluk tentang saham yang kita inginkan sebelum membelinya ke perusahaan sekuritas maupun agen saham lainnya. Untuk mengetahui daftar perusahaan apa saja yang termasuk kategori syariah, kita dapat mengeceknya di daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada daftar selanjutnya ditampilkan perusahaan saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis DES yang diterbitkan, yaitu yang bersifat periodik dan diterbitkan secara berkala pada akhir Mei atau November dalam tiap tahun, serta yang bersifat tidak berkala. Lalu jika instrumen yang kita pilih untuk melakukan investasi syariah berupa reksadana syariah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai berinvestasi. Yang pertama, siapkan dokumen untuk membuka rekening. Cara investasi reksadana syariah bagi pemula yang pertama ialah persiapan dokumen untuk membuka rekening. Saat mendaftar, silakan bawa KTP atau SIM dan NPWP. Baru hubungi manajer investasi atau agen reksadana yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, memilih manajer investasi atau agen penjual efek reksadana. Cara investasi reksadana syariah berikutnya ialah menyeleksi manajer investasi dan agen penjual efek reksadana yang terpercaya. Saat ini mayoritas bank di Indonesia telah menyediakan manajer investasi sendiri, jadi Anda bisa memulai dengan menghubungi bank kepercayaan kita terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya cari daftar efek syariah resmi dari OJK. Selanjutnya mulai pelajari bagaimana situasi perdagangan efek syariah di Indonesia. Hal pertama yang dapat kita cari ialah daftar efek syariah di situs website resmi OJK. Sebelum mendatangi akad, sebaiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu di mana manajer investasi kita akan menaruh reksadana tersebut. Pastikan efek yang akan kita beli dari manajer investasi tercantum di dalam data OJK. Kemudian selanjutnya akad dengan manajer investasi. Setelah menyepakati keuntungan dengan manajer investasi, lakukan akad sebanyak 2 kali, yaitu akad wakalah dan mudharabah. Akad-akad ini perlu ditandatangani di atas kertas, tetapi sebelumnya finalkan terlebih dahulu kesepakatan antara pemilik modal dan manajer investasi. Langkah yang kelima, lakukan pembelian reksadana syariah. Selanjutnya ada 2 opsi yang dapat kita lakukan, yaitu beli reksadana sendiri atau meminta manajer investasi untuk melakukannya. Jika kita ingin tahu rasanya beli reksadana sendiri, silakan masuk ke dashboard online reksadana syariah yang diberikan manajer investasi tersebut. Kemudian yang keenam, monitor perkembangan reksadana yang sudah kita beli. Pergerakan reksadana tidak sedinamis saham biasa, akan tetapi kita tetap perlu melakukan monitoring value. Monitoring secara berkala perkembangan dana investasi secara online. Apabila kita ingin menambah investasi, silakan tambahkan dana simpanan dan pilih di mana kita ingin menaruh pendanaan tersebut. Untuk reksadana syariah ini bisa menjadi lebih praktis dan mudah lagi jika kita menggunakan beberapa aplikasi terpercaya yang bisa di-download dengan mudah dan tentunya pilih yang sudah diawasi oleh OJK. Dari video pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua terkait landasan hukumnya. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis dan dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pada pasar modal konvensional, landasan hukumnya ada berupa Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Kemudian terakhir, perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari perkembangan instrumennya, diantaranya saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Pada ketiga instrumen ini juga terus mengalami peningkatan, meskipun tetap saja konvensional lebih unggul, tetapi tidak mengurangi kinerja pasar modal syariah dan minat para investor yang memilih instrumen pasar modal syariah. Demikian video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.